Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Begini saudara, saya mau mengangkat lagi nih mengenai perkembangan Walek saat ini, karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang baru saya sempat angkat lagi ini, yang kemarin saya angkat lagi karena mungkin teman-teman kita membutuhkan itu pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi istilahnya jawabannya, jadi saya mau angkat ini pembicaraan mengenai gimana cara supaya waleknya di dalam ruangan, dia punya walek di dalam ruangan cepat banyak ya. Nah, itu jadi oke lah saudaraku, sebelum saya lanjut konten ini tolong ditonton sampai habis, disimak videonya ya. Jadi begini saudara ya. Langkah-langkah yang kita perlu perhatikan kalau kita mau banyak walek adalah kita harus perhatikan bagian dalam ruangan RBW. Itu kunci utama ya, itu kunci utama, betul-betul kita harus perhatikan bagian dalam ruangan RBW. Ya. Kalau bagian dalam ruangan RBW itu berarti ruangan burung walek. Ya, itu kunci kalau kita mau supaya walek itu cepat berkembang biak. Nah, caranya ini ya, coba simak. Kalau langkah-langkah yang kita perlu perhatikan bagian dalam ruangan RBW yaitu adalah kelembaban. Saya ungkit lagi ya, kelembaban. Diusahakan itu supaya kelembaban itu kita betul-betul penuhi itu. Nah, itu kelembaban ya. Usahakan dingin di dalam, jangan panas. Masalahnya kalau panas itu biasa waleknya itu tidak betah. Namun dia ada di dalam, tapi dia tinggal, hanya dia tidak lama. Apalagi kalau bagi pemula, beda kalau sudah senior-senior sudah lama, ya 7 tahun ke atas. Kalau sudah padat walek namun dia panas biasanya itu ya, dia itu tetap bertahan. Nah, tapi diusahakan ya, baik pemula maupun yang senior diusahakan itu dipenuhi kelembabannya ya, karena walek itu susah banyak kalau panas. Ya, tujuan burung walek itu kalau mau dia beradaptasi bagian dalam ruangan RBW adalah itu kelembaban, suhu, ruangannya gelap, suara. Nah, dan kita perhatikan bagian ventilasi. Karena itu ventilasi juga sangat-sangat menunjang itu bagi walek di dalam ruangan. Karena kalau ventilasinya bangunan kurang, berarti itu perputaran angin dari luar, udara maksudnya itu susah kalau ventilasinya kurang. Nah, kalau ventilasi kurang itu justru malah pengap di dalam. Jadi diusahakan itu kita atur ventilasi, istilahnya pipa. Karena ada pakai itu yang pipa. Itu pipa itu lubang masuknya angin. Nah, ada juga pakai biasa kayu, ventilasi kayu. Ada juga pakai batu batako ya, dia bikin itu ventilasi. Jadi semua, karena itu hanya angin yang masuk, hanya udara, maksud saya udara yang masuk di dalam ya, supaya walek itu di dalam itu bagus perkembangannya ya. Jadi terutama itu kelembaban ya, kelembaban. Nah, itu yang kita perlu perhatikan bagian dalam ruangan RBW agar walek itu bisa betah, bisa beradaptasi sampai dia bikin polesan. Ya. Mungkin ada teman-teman kita bertanya apa itu dimaksud polesan. Itu polesan itu kalau walek mau bikin sarang harus bikin polesan dulu kayak lem. Ada tuh kayak lem itu dia kasih melengke di sirip. Itu polesan, itu polesan, karena ada pernah saya jelaskan itu di surup saya, ini dimaksud polesan. Nah, baru dibikin sarang sampai jadi. Itu persiapan untuk bertelur ya. Kalau sudah jadi sarang itu, nah itu tempatnya walek berkembang biak ya. Itu kalau sudah jadi sarang. Jadi kita usahakan saudaraku gimana caranya supaya itu bagian dalam ruangan RBW itu betul-betul kita setting baik-baik di dalam. Kita setting, kita perhatikan apanya yang kurang. Nah, itu kita betul-betul itu harus penuhi, terutama itu semacam kayak suara,
ya itu suaranya biasa. Kalau terlalu besar diusahakan dikurangi sedikit, karena kalau suara di dalam itu beda dengan suara luar. Suara dalam itu kecil aja suaranya, istilahnya suara kan kita ngikuti itu suara anak-anak, dia punya anak walek itu, kanakannya walek ya, anak yang kecil. Gimana itu suaranya kalau walek kasih makan anak, induknya kasih makan anak, begitu juga kalau yang jelasnya suara huni itu istilahnya suara dalam itu kecil, tidak usah terlalu besar. Beda kalau suara panggil. Kalau suara panggil itu dia bagian luar, tempatnya burung itu kalau dia mau masuk dalam ruangan, istilahnya LMB-nya. Nah, di situ itu suara panggil itu besar. Itu pun juga kalau suara panggil tidak bisa juga terlalu agak besar sekali, cukup ya standar lah bunyinya, karena kalau ada tetangga-tetangga biasa mengganggu. Nah, beda kalau di kebun atau di empang atau persawahan, kalau sendiri tidak jadi masalah. Ya, karena walek itu peka sekali, cepat dia dengar itu suara. Jadi diusahakan saudaraku supaya kita itu tahu sekali itu walek. Maksudnya kenapa saya bilang tahu sekali itu walek? Walek itu bahasanya kayak cerewet, ya, bukan cerewet seperti manusia, enggak. Dia itu kalau tidak cocok, dia tidak nyaman di dalam, dia tetap keluar. Paling dia datang main, dia ikuti itu suara panggil, dia datang main, bermanuver di bagian dalam, keliling-keliling, istirahat, bertengkar di dalam. Tapi belum tentu tinggal, maksudnya inap. Kalau dia tidak nyaman, tapi kalau dia nyaman itu, dia itu walek kalau sudah pergi umpamanya dia tadi masuk walek itu tadi masuk di dalam ruangan RBW, dia keluar lagi pergi makan. Pasti datang lagi sampai keluar masuk pasti dia akan inap kalau dia suka itu tempat, ya. Jadi diusahakan yang saudaraku ya, itu bagian dalam bangunan RBW-nya itu di setting baik-baik ya, di setting, jangan terlalu bahasanya jangan didatangkan kotoran-kotoran walek terlalu banyak, karena banyak juga saya lihat itu bangunan yang saya benahi, istilahnya rehab, karena banyak juga bangunan yang saya punya tukan itu merehab bangunan yang gagal, itu banyak sekali kotoran dikasih masuk. Itu makanya saya heran juga kenapa banyak sekali tanya walek di sini, kotoran walek, sedangkan waleknya itu kurang. Oh, tau-taunya itu dia itu yang punya RBW, dia pergi cari, dia pergi minta di yang punya RBW yang sudah banyak burungnya, dia minta tainya atau kotorannya dikasih masuk di situ di bangunannya. Bahasanya supaya cepat burungnya banyak terpancing, karena berbau itu kotoran walek. Walek itu tidak begitu. Kan pernah saya bilang, kalau itu yang kita ikuti, apa bedanya tadi itu dengan suara, parfum, kotoran walek, sama semua ini yang tiga. Kalau bahasa kotoran walek, semua yang punya RBW bagi pemula sudah banyak semua dia punya walek. Kalau bahasa kotoran walek, karena banyak yang sudah berhasil, bisa kita minta kotoran waleknya baru kita kasih masuk di ruangan bangunan. Kalau itu yang kita istilahnya arti katanya kita mau cepat banyak walek, istilahnya cepat populasinya di dalam. Nyatanya banyak kotorannya, tetap dia juga tidak tinggal walek. Nah itu, jadi bukan itu saudaraku. Begitu juga makanan-makanan, memancing makanan masuk. Katanya kalau banyak pancingan makanan di dalam, waleknya tidak keluar. Nah, walek datang makan di dalam. Oh, tidak begitu walek saudara-saudara. Karena pernah saya juga angkat di pembahasan ini yang kemarin-kemarin itu. Kalau bahasa makanan walek itu semua orang itu sudah banyak dia punya walek. Dia punya burung walek, terutama yang bagi pemula ya. Nah, tidak usah, alamikan aja. Yang penting itu kelembaban, suhu, usahakan ruangannya gelap, suaranya sudah optimal di bagian dalam, luar dalam, suara panggil suara dalam, dan jangan selalu dimasuki, jangan selalu diganggu maksud saya. Itu pun kalau masuk ada waktu masuk, jangan masuk pada waktu sore.
itu sore biasa kalau ada burung sudah inap, apalagi kalau burung baru beradaptasi di dalam biasa stres. Kita masuk itu sekitar jam-jam 8 lah atau jam 8 lewat. Ya, jangan juga terlalu pagi sekali karena biasa burung itu kalau terlalu pagi biasa ada di dalam. Nah, jadi itu diusahakan saudaraku ya. Itu cara supaya burung cepat berkembang, cepat banyak, istilahnya cepat beradaptasi, begitu maksud saya. Cepat berkembang, cepat tinggal, cepat beradaptasi sampai dia bikin sarang, bertelur. Nah, lama kelemahan itu populasinya itu nambah akhirnya jadi banyak ya, jadi padat. Kan semua itu yang sudah berhasil itu semua sudah mengalami itu langkah-langkah yang tadi yang saya bahas. Ya, terutama itu ya saudara-saudara, kita tolong ya kelembabannya kita perhatikan ya. Jadi itulah langkah-langkah namun sedikit saya kasih arahan ini. Mudah-mudahan kedepannya saya angkat lagi pembicaraannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita, karena ini yang ditanyakan ini memang perlu itu bagian dalam ruangan RBW. Jadi itu optimalkan ya. Itu tadi saya sudah kupas. Pertama kelembaban, suhu, usahakan jangan selalu diganggu-ganggu bagian dalam, di keluar masuk, suaranya juga kita optimalkan ya. Ventilasi angin kita atur ya. Maksudnya ventilasi udaranya ya, dan itu udaranya ventilasi itu yang kalau pakai pipa usahakan pakai penutup, karena ada itu doknya itu istilahnya dok, ada itu penutupnya. Biasa juga orang pakai rang kayak kawat itu, ada juga plastik, karena dihindari itu masuknya itu burung-burung yang lain bawa rumput di dalam, sampai bangunan itu banyak rumput di dalam ya. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi pembahasan namun singkat saya bawakan ini, mudah-mudahan ada hikmah ya. Bisa praktekkan saudara kita di ruangannya atau di lapangan ya. Jadi mohon maaf ini kalau kata-kata saya hilaf, karena saya manusia biasa, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.